Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lalu Fata. Ya, kita di sini akan membahas materi tentang human of the world. Asik tuh. Karena di sini apa ya bisa dibilang human of the world tuh kayak, entar aja lah di videonya soalnya seru. Oh ya, seperti biasa kita harus perkenalan dulu. Nama saya Lalu Ijaki Davivan Neraga dari Lombok dengan NIM 2023 0140 dan 134. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas human of the world itu apa sih? Dan kira-kira apa sih dampak dari human of the world ini? Dan juga apa dampak negatifnya? Apakah cuma ada dampak positif atau mungkin ada malah dampak negatifnya? Nah, kita juga tidak tahu gimana ya. Nah, kalau pengen tahu, tunggu di video ini nanti. Oke? Sip. Baik, di sini kita akan memulai materi yang yaitu human of the world. Nah, di sini tuh manusia itu bisa membentuk dunia internalnya sendiri dan juga eksternalnya. Seperti apa ya? Contoh apa ya? Kita jelasin dulu deh dunia internalnya maksudnya itu apa dan dunia eksternalnya itu apa. Jadi dunia internal itu maksudnya itu sebuah gambaran yang ada di dalam otak itu dibentuk sebuah informasi dan dimasukkan ke dalam kepala manusia. Jadi kayak apa ya? Imajinasi itu. Dan yang kedua maksudnya eksternal itu. Jadi kayak sekumpulan informasi yang apa ya? Yang ada di dunia. Intinya kayak di luar logika, di luar nalar asik. Jadi kayak di luar nalar gitu. Contohnya itu gini. Misalnya kayak apa ya? Contohnya itu. Nah, misal gini, kayak ilmu pasti itu kan kayak fisika, matematika gitu. Jadi misalnya gini, satu tambah satu itu sama dengan dua, ya atau enggak? Nah, tapi dengan ilmu yang apa ya kita dapatkan dari luar, bisa saja satu tambah satu itu jawabannya tidak mungkin dua. Contoh, mungkin ini jawabannya nyeleneh. Misalnya kayak satu tambah satu itu mendengar apa? Orang-orang logis pasti akan bilang dua. Tapi kalau orang-orang yang nyeleneh pasti bilang ya 11. Kenapa? Kan satu plus satu jadinya mendengar 11. Nah itu kan sedikit agak nyeleneh tuh. Atau mungkin malahan apa ya lucu-lucuan. Nah maksudnya itu kenapa bisa dibilang human of the world? Artinya kayak manusia ini membangun sebuah dunia. Contoh, maksudnya manusia membangun sebuah dunia itu kayak ngebangun karakter dari manusia tersebut. Misalnya gini, anak kecil yang masih belum mengetahui apa-apa tentang dunia. Misalnya kayak anak kecil itu kan pasti akan selalu bertanya apa yang dia lihat pertama kali dan dia akan mempertanyakannya. Seperti, wah, misalnya kayak, Pak, ini apa Pak? Oh ini namanya TV. Nah, loh, kenapa TV itu bisa kedap-kedip? Nah, kita harus membuat sebuah penjelasan yang benar-benar masuk di akal seumur anak kecil itu. Misalnya yang bertanya itu sekitar umur 5 sampai 10 tahun. Nah, jadinya kita tuh harus memberikan jawaban yang di umur 5 sampai 10 tahun itu akan ngerti. Jangan kita kasih umur ya seumuran kayak belasan tahun atau bahkan sampai puluhan tahun, jangan. Dia juga tidak akan pernah paham. Makanya untuk membentuk seseorang alias bisa dibilang sebuah karya lah bisa dibilang. Itu perlu banget yang namanya proses. Tidak mungkin ada cara yang instan. Pasti. Kecuali kecuali kayak ya kayak misalnya kayak perbuatan gak terpuji gitu misalnya kayak judi maling, nah itu instan tapi ya ada baik lah. Tapi untuk membentuk sebuah karakter bener-bener perlu banget yang namanya proses. Misal kayak apa ya contoh kecilnya itu seorang guru, pasti guru itu awalnya itu dia kayak kita, maksudnya kayak seorang anak kecil yang pengen bercita-cita menjadi guru, terus dia belajar berusaha semakin segiat mungkin akhirnya dia bisa masuk menjadi bagian dari negara, yaitu apa? Guru. Atau mungkin gini, lebih suka. Polisi. Polisi itu benar-benar mati-matian juga kan, sama seperti guru. Dia itu latihan, belajar bagaimana caranya supaya bisa menjadi bagian dari keamanan negara. Atau mungkin mahasiswa, seperti saya. Kalau mahasiswa itu benar-benar apa ya? Bisa dibilang itu kayak bener-bener banyak banget lah ladang ilmu. Kenapa? Karena yang namanya
Di lingkungan perkuliahan itu kita itu tidak mendapatkan ilmu dari di kampus saja, tidak. Kita itu bisa dapat bahkan sampai dari pekerjaan yang rendah banget kita bisa mendapatkan ilmu dari dia. Jadi apa ya? Ilmu itu tidak bisa kita apa ya? Harus orang ini, makanya saya bisa dapat ilmu. Enggak, orang yang bahkan lebih rendah daripada kita itu bisa memberikan ilmu ke kita. Jadi ilmu itu enggak pandang kita itu siapa. Contoh seperti saya pas awal-awal baru kesini. Saya baru-baru kesini kayak, wah jadi ini ya namanya Jogja seperti gila ini keren banget. Nah, terus saya ketemu tukang beca. Ya saya aja ngomong tukang beca itu. Maksudnya, Pak, Bapak biasanya kayak berapa hari, kalau sehari ini biasa berapa sih pendapatannya Pak? Wah, dia bilang nak, tergantung nak. Kalau misalnya saya dapat segini, ya udah cukup untuk makan. Tapi nak, biasa mahasiswa-mahasiswa gini bla 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 sampai beritanya itu dia sampai tahu apa yang terjadi di daerahnya gitu. Jadi itu bisa menjadi jadi ilmu kita. Jadi apa ya? Experience, pengalaman. Jadi yang namanya pengalaman itu benar-benar kita butuh banget. Tidak mungkin tidak dibutuhin. Karena apa? Yang namanya pengalaman itu kita dapatkan setelah kita mengalaminya. Contoh, contoh. Misalnya kayak kita kayak kecelakaan motor. Saya kecelakaan motor, ya, terus pas jatuh, kira-kira apa penyebab saya kecelakaan motor? Atau bisa saja lihat, oh ternyata bannya meledak atau bannya kempes. Terus lihat, oh mungkin saya terlalu ngebut. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi ke kita itu dan kita bisa menyimpulkan. Itu bisa dijadikan pengalaman. Atau mungkin gini, hmm, orang tua dia itu berbicara nasihat dimanapun sampai A dari A sampai Z. Tapi kita kan nggak tahu tuh di eranya dia ngomong, wah dulu itu Jogja itu gini, jadi A B C sampai Z. Nah tapi di pengalaman kita kan di era kita, ya emang ya Jogja kayak gitu. Pas kita lihat, wah ternyata omongannya beliau benar. Nah itu bisa kita jadikan ilmu juga, bisa kita jadikan pengalaman juga, dan kita mempraktikannya. Jadi apa ya? Bagi saya itu yang namanya ilmu kalau kita sekalinya dapat langsung lebih baik kita praktikkan. Contoh, contoh lagi, seperti orang baru bisa naik motor. Nah, orang kan apa ya lebih banyak ini rata-rata orang Indonesia praktek dulu. Jadi dia itu nggak pernah pakai teori orang-orang Indonesia. Jadi kayak eh, naik motor set, wah coba gini, oh gini caranya. Apa itu make ini jatuh, pas jatuh. Wah kenapa saya bisa jatuh? Cek, ternyata oh saya nggak megang rem kiri, rem belakang. Terus, oh iya, cek kenapa saya bisa jatuh ke depan? Cek, oh ternyata saya megang rem kanan terlalu keras, jadinya motor motor apa itu ban depan saya set langsung rem gitu. Nah itu bisa dijadikan sebuah pelajaran. Jadi yang namanya pengalaman itu kita dapatkan dari apa yang kita pelajari, gitu. Yang makanya orang untuk membentuk sebuah karya atau kalau apa itu kalau bahasa saya karya, sebuah karya itu pasti perlu yang namanya proses. Nggak mungkin nggak. Jadi misalnya lukisan, lukisan untuk menjadi sebuah lukisan yang benar-benar kayak artefaknya bagus lah, atau mungkin dari gaya apa itu seninya itu udah benar-benar bernilai. Itu kan nggak mungkin secara instan kayak tekan set langsung muncul gitu. Itu kan tidak mungkin. Nah, itu perlu sebuah proses sampai sampai dia mungkin arsitek mungkin pakai gambar dia pakai tangan atau mungkin pakai kuas atau mungkin pakai bulu ayam, kita kan tidak tahu. Tapi yang namanya sebuah proses itu tidak akan pernah mengkhianati yang namanya hasil. Karena proses itu akan menentukan hasil kita gimana, bukan hasil menentukan proses kita akan kayak gimana. Begitu. Nah, tapi untuk hasil menentukan proses kita kayak gimana itu berkaitan sama hukum. Kalau hukum itu kan misalnya kayak kamu akan saya jatuhkan pidana penjara 10 tahun. Nah, prosesnya kita itu setelah apa itu setelah kita dihukum itu kita akan ngapain? Nah, itu baru yang namanya apa itu hasil setelah proses. Proses setelah hasil. Nah, gitu. Jadi benar-benar harus dibedain lah. Tapi untuk saya itu benar-benar yang namanya pengalaman. Beh, bisa kita dapatkan dari mana saja, nggak harus di kampus. Bahkan mungkin orang yang kita lihat tanda kutip
nggak kurang mampu daripada kita bisa menjadikan dia sebuah pengalaman, jadi pelajaran. Oh, orang itu gini, jadi ya lebih baik saya besok gini 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 gini. Itu jadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya untuk materi Human of the World ini bagi saya itu untuk membuat sebuah karakter dari seorang manusia dibutuhkan yang namanya proses. Nah, dengan kita memberikan namanya sebuah proses akan perlahan-lahan mendapatkan hasilnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Karena dengan proses yang perlahan-lahan tapi pasti yaitu apa konsisten akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tidak mungkin tidak. Karena bisa dibilang dengan apa ya? Dengan proses yang kuat alias kayak mati-matian dia proses dan akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal, ya pasti dia itu sudah benar-benar di tahap dia sudah memahami apa yang dia mengalami sebelumnya. Seperti itulah. Oke, jadi sekian dari saya. Mungkin apa itu ada kekurangan kata alias banyakkan apa sih namanya kayak muter-muter otak gitu. Soalnya kayak ini pertama kali jadi ya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.